Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa la haula wa la quwwata illa billah. Ibu-ibu ketua Majelis Taklim apa aja Bu? Waalaikumsalam beserta semua jajaran pengurusnya yang saya hormati, ibu-ibu semuanya yang dapat saya sebutkan namanya satu persatu, yang saya muliakan, yang saya hormati Bu ya. Alhamdulillah berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala kita semua ya masih diberi kesehatan insyaallah lahir dan batin ya Bu ya. Moga-moga di usia yang masih tersisa ini ya Bu ya, kan usia kita berkurang terus kan, kayak jarum jam berjalan Bu. Nanti pada suatu saat kita dipanggil oleh malaikat, dipanggil oleh Allah melalui malaikat. Udah siap belum kira-kira ya? Ya, bentar dulu ya. Ya, insya Allah kalau ya wiridnya rutin, tahlilnya rutin setiap minggu, insya Allah lah. Kalaupun ada pertanyaan di kubur di akhirat kelak, ya mungkin yang ringan-ringan saja. Selebihnya mungkin semuanya dapat kita jawab. Insya Allah ya Bu ya. Doa kita bersama ibu-ibu ya. Orang di dunia ini sementara saja kan ibu-ibu ya. Ibu-ibu yang saya hormati, salawat dan salam dan jasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga di yaumil akhir, di akhirat kelak kita mendapat syafaatnya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Ibu-ibu yang saya hormati, saya tidak akan banyak ya Bu ya. Ya Ibu tadi sudah melalui rangkaian acara ya, dari tahlil Yasin ya juga ya Bu tadi ya. Ibu, bahwa kita hidup di dunia ini, sesungguhnya termasuk orang-orang yang merugi, termasuk orang yang rugi. Kecuali orang-orang yang beriman, termasuk kita muslim ya, nikmat kan bagi kita beriman dan selalu mengerjakan amal soleh, serta menasehati untuk hal yang berkaitan dengan kebenaran. Kalau memang itu benar, sampaikan saja. Apa dasarnya? Al-Quran. Kita punya saudara, punya anak, dan lain sebagainya. Kalau ada sekiranya hal yang kurang pas, ya kita ajak untuk nasihat menasihati. Tapi dengan caranya yang baik. Pasing cara apa nih? Memang niat kita bagus, tapi lamun cara kurang bagus, bisa saja yang kita maksudkan orangnya jadi tersinggung dan lain sebagainya. Dan juga setelah kita ya untuk menetapkan kebenaran itu sendiri, juga menetapi kesabaran. Kenapa ada begitu jelas nanti di dunia? Kenapa kita disuruh sabar-sabar? Jelas kita semua akan diuji di dunia ini. Iya. Pernah enggak marah Bu kita? Pernah kita marah? Iya. Tapi pernah nangis enggak? Itu bagian dari ujian. Pernah ngedumel? Ya Bu ya. Pernah ngedumel karena deg-degan Quran?
Ya itu semua adalah ujian seperti yang diisyaratkan dalam surat Al-Asr tadi Bu. Ya Bu, manusiawi. Lamun awake kada ujian dan lain sebagainya itu manusiawi. Tapi jangan sampai ujian tersebut ya ibu-ibu ya, coba dialih sedikit ya. Jangan sampai ujian tersebut jadi membuat kita marah berkepanjangan. Itu yang paling penting ya, Pak. Makanya dalam Islam itu ya disebutkan bahwa lamun nak marah itu sebenarnya manusiawi wajar, tapi itu kati mekelo kati lebih kan mekatelun dan lain. Oh lamun sing pada saat sudah selesai marah kita dipanggil oleh Allah. Tapi kalau masih marah, masih puikan sama tetangga, sama suami, sama saudara, ya masalah kita sesama manusia, ya Allah tidak mau tahu Bu. Sebelum kita sendiri dulu yang menyelesaikannya dengan cara bermaaf-maafan. Kalau kita salah sama siapapun Bu, itu manusiawi. Jangan salah terus menerus. Tapi yang paling luar biasa apabila ngelah salah, sehingga saling memaafkan, itu yang luar biasa. Maksudnya salah ada kayak manusia, kita kan selalu digoda oleh si setan setiap saat Bu. Wajar saja. Yang paling penting setelah marah, do mukulum-kelum, ya segera minta maaf. Itu aja. Baru Allah ya memuji orang yang selalu minta maaf. Dobo gengsi, umpamanya kita bermasalah, ada gesekan sama keluarga. Menurut Nabi Muhammad, siapa yang lebih dulu minta maaf, itu sebenarnya lebih bagus. Siapa yang lebih dulu minta itu yang lebih bagus. Tidak iya kan mudahan, wakil nak wayahan, masa wakil. Nah itu umpamanya contohnya ya, ya. Lebih dulu aja. Ya, Allah aja ya Maha Rahman, Maha Rahim. Masa kita yang manusia biasa tidak mau memaafkan? Yang penting ya itu ya Bu ya. Ibu-ibu, lagi apa? Contoh-contoh kesabaran kita diuji. Yang paling sering Bu ya, di rumah tangga. Ya Bu ya, paling sering di rumah tangga. Ya namanya kita kumpul suami, istri, apalagi mungkin ada anaknya agak rewel, ada saja ya Bu ya. Karena memang zaman sekarang itu kehidupan, permasalahan hidup makin kompleks Bu, makin rumit. Dojo gitu, asanin jo len singelahan singaduan pindah zaman jang jenis kok nyidahan terus apa ya ala hulu jadi lamun orang nyamuk makin ngilir ke nyamuk orang sih ngelah tuh kengkena lo. Untuk itu pandai-pandailah menyikapi hidup ibu ya. Ibu-ibu mudah-mudahan di air kuning nggak ada. Kalau kita penyuluh Bu selalu dengan kerjasama melihat data permasalahan yang ditangani banyak sekali, terutama masalah-masalah yang berkaitan dengan rumah tangga. Jangan sampailah Bu ya. Kasihan ya. Kalaupun ada yang memang harus begitu, ya sudah darurat. Yang penting kita sudah berusaha dengan maksimal. Hidup, mati, jodoh, apalagi satu, rezeki ialah rahasia ilah. Tugas kita ialah berusaha dan ikhtiar. Usahakan Bu, kaping kengken gedeg basah umpamane. Ya. Kalau suami baru datang ya dari kerja dan lain sebagainya kan payah, capek, panas. Lagi zaman sekarang Bu, pemandangan begitu banyak ragamnya. Ada yang polos, ada yang setengah polos, ada yang luar biasa. Kadang-kadang lamun sing tebel-tebel iman, kalau tidak tebel-tebel filter kita ya, iman kita kadang-kadang bisa kepincut sama pihak lain. Nah, untuk itu Ibu Bu ya,
Saya yakin di air kuning tidak ada yang seperti itu. Di sana yang ada di sana. Nah, supaya jangan sampai terjadi seperti itu, Bu. Makanya di antara inilah tujuan saya untuk saling mengingatkan. Sehingga begitu, Pak Atis bisa ngomong aja, tapi dianya juga tidak begitu, Bu ya. Ya kita sama-sama berusaha. Yang namanya juga manusia biasa, tetap akan ada ujian. Jangankan kita manusia biasa. Semua nabi ada ujiannya. Saya singgung sedikit, Nabi Adam ada ujian enggak? Bu, jangan-jangan coba Nabi Adam mau di surga, apa uang sebenarnya? Ya, apa? Tapi terjerumus juga karena tergiur dengan buah apa, ibu-ibu? Buah pun hanya keluarkan dari surga, kan gitu. Nah, apalagi awak, tapi kita tetap ini ikhtiar, ya. Ibu-ibu usahakan ya, suami capek-capek dari kerja pulang ke rumah, senyum yang baik, berpenampilan yang baik, supaya apa? Supaya apabila dilihat sama suami menyenangkan, ya Bu ya, rapi, sopan dan lain sebagainya. Bila perlu ya bermanja-manja sama suami, sama suami. Iya. Ya, bila selu-selu. Bila kamu di sisiku, kan itu bisa. Hati rasa sadu. Itu. Satu hari tak bertemu. Gitu umpamanya, Bu ya. Hati rasa rindu, kan gitu bisa itu ya Bu ya, bisa Bu, bisa gitu. Itu nyanyian Roma Irama itu semuanya mengandung pendidikan Bu, karena diambil dari nilai-nilai Al-Quran ya Bu ya. Begitu juga seharusnya kalau datang suaminya kelihatan cemberut dan lain sebagainya, terus kita sebelum suami datang umpamanya ya dari kerja ya, dengar omongan-omongan yang kurang sedap umpamanya, padahal itu kan belum tentu kebenarannya. Kunan ibu itu nih ngomong-ngomong loh, ada kata kisian lo umpamanya, jangan langsung terima begitu saja. Datang suami ya, sebelum duduk, setelah cium tangan, beri salam, nyanyikan aja lagi lagu nasihat. Insaflah wahai manusia, jika dirimu bernoda bisa berdosa. Dunia hanya naungan untuk makhluk ciptaan Tuhan. Kan itu Bu ya. Ya, kapan-kapan lagi nyanyi yang utuh ya Bu. Ini contoh-contoh seperti itu ya. Insya Allah kalau sudah itu bisa kita lakukan. Memang agak berat kasarnya bermanja-manjaan sama suami, tapi sebenarnya dengan adanya itu suami yang sebelumnya hatinya gundah gulana, mungkin karena ngelihat pemandangan yang ya agak klimis dikit, agak bening dikit, sampai di rumah ya dinyanyi, dibelai, dimanja begitu sama istrinya, lupa, hilang semua yang ada di benaknya tadi. Itu kaitannya dengan rumah tangga Ibu. Ya Bu ya, cobalah Bu, jangan sampai nanti ya terjadi Bu suami nyeleweng, Bu suami minggat dan lain sebagainya, baru awak itu kan sudah terlambat ya Bu ya. Lagi satu ya Bu ya, ujian. Banyak kita sering diuji oleh anak kita sendiri Bu. Saya sendiri Bu, anak saya kadang-kadang begitu gedeg. Ya, kalau udah ingat-ingat bahwa tidak boleh kita zaman sekarang ngelempar panah, kemudian kaki membekas tidak boleh Bu ya. Itu nanti masuk dalam KDRT. Kekerasan dalam rumah tangga juga masuk dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Hati membekas. Mun pidanya Bu ya, saya ngaji
mun subuh sing ngaji peteng yo subuh jago kan penjalin bu. Ya ada bagusnya juga, ada bagusnya. Jadi kita jadinya apa namanya ya, kapok dan seterusnya jadi disik. Nah dari jadi gitu Selida awak panggil ke polisi karena laporan gitu. Karena masuk dalam KDRT dan kena pasal Undang-Undang Perlindungan Anak. Ibu-ibu sebenarnya kalau menurut hasil riset ya Bu ya, bahwa anak-anak yang ya agak over begitu Bu ya, anggaplah lebih kan kalem tuh, agak lincah. Sebenarnya di satu sisi sebenarnya ada bagusnya Bu. Itu tandanya anak kita cerdas Bu. Hanya awak agak repotan itu aja, sudah ada nilai lebih kurangnya. Coba kalian jadi anak awak bes kalem gitu, cubit si ngeling, sing dan ngeling, malah menurut ilmu kesehatan itu kurang bagus Bu, kurang kalem. Artinya instingnya masih terlalu apa ya itu ya Bu ya, itu banyak itu diuji. Ada juga setelah anak kita naik nganjak remaja dewasa diuji lagi Bu, zaman jani Bu ya, kalem yuk di kamar. Kalau menjelajahi dunia, mobil juga Bu, HP Android Bu, ada pulsanya di rumah, ada wifi gampang, kali hapukin yuk kenahan Bu. Itu hati-hati, diawasi anak kita ya Bu ya. Kasih tahu nak, jangan ngelihat yang belum pantas, jangan ngelihat yang tidak pantas. Apabila anak muda kadang-kadang kan belum ada filternya dia Bu, dan lain sebagainya, sehingga apa yang dia dapat ya di dunia sana, di wilayah sana belum tentu cocok dengan di wilayah kita, dengan adat budaya kita ya Bu ya. Apalagi dia ngeliat yang maaf ya, yang porno umpamanya, nanti kadang-kadang bisa dia umpamanya keluar rumah ya, pacaran sampai melakukan hal-hal yang tidak pantas, hal-hal yang tidak sesuai dengan agama. Ya kalau yang diajak itu umpamanya sudah kategori dewasa umpamanya Bu, apabila ada masalah bisa anak kita ngomong, saya suka Pak dan akan saya nikahi, oke. Tapi kalau kebetulan anak tersebut ya pacarnya umpamanya ini Bu masih kategori di bawah umur, belum 18 tahun lebih, apabila orang tuanya keberatan mempermasalahkan secara maksudnya Bu ya, itu kaitannya dengan ujian anak. Harus sering komunikasi ajak panak Bu. Mengesah awak ajak panak, munkal pesuyu takonan, kijo, umahnya nih. Itu memang bagian dari tugas orang tua. Ya Bu ya. Nanti kalau memang dia keluar sendiri, anak kita bilangin jangan sampai lebih dari jam segini dan lain sebagainya ya Bu ya. Itu aja Bu ya. Baru 2 jenis ujian ya. Ketiga ada juga harta. Harta kadang-kadang juga menjadi masalah dalam rumah tangga. Ibu-ibu yang mudah-mudahan ya setelah corona berlalu, mudah-mudahan ekonomi Bali khususnya bangkit ya Ibu ya. Ibu terutama sebagai ibu rumah tangga yang ngatur keuangan rumah tangga, yang ngatur keuangan keluarga, pandai-pandai untuk mengatur. Artinya ukur Bu, kalau pemasukan rumah tangga kita totalnya semua umpamanya sebulan itu 5 juta, 10 juta totalnya umpamanya Bu ya, itu gimana Ibu bisa ngatur supaya dapat disisihkan untuk ditabung dan lain sebagainya, untuk jaga-jaga siapa tahu kita salah satu keluarga kita jatuh sakit dan lain sebagainya. Jadinya kita tidak bingung ya Bu ya. Ibu sebagai ibu rumah tangga yang bawa uang ya, yang ngatur keuangan rumah tangga ya. Kalau kebutuhan rumah tangga kaitannya dengan makan ibu-ibu ya, yang dimaksud 4 sehat 5 sempurna itu masa semuanya harus daging? Enggak.
bisa kacang-kacangan, bisa tahu, bisa tempe, telur dan lain sebagainya. Insya kalau sudah bisa ngatur, jadinya kebutuhan rumah tangga, pengeluaran rumah tangga itu tidak terlalu banyak lah. Itu ya, usahakan supaya bisa menyisihkan ya ibu-ibu ya. Sebab zaman sekarang pertumbuhan penduduk makin panjang, makin banyak ya bu ya. Otomatis persaingan hidup semakin ketat bu. Ya bu ya. Apa namanya? Memangnya bumi ini melebar kan tidak, memang tidak terasa dia mengecil, sedangkan manusia makin bertambah terus. Nah, untuk itu dah dia timbul persaingan hidup dalam hal pekerjaan dan lain sebagainya. Ibu yang punya anak yang umpamanya masih kecil-kecil, yang baik bu ya, disekolahkan, disuruh ngaji ya bu ya. Ngaji diantaranya bekal untuk di akhirat kelak, disekolahkan diantaranya untuk menuntut ilmu agama, juga ilmu-ilmu sains dan lain sebagainya, supaya dia di dunia besok siap untuk bersaing, siap bu ya untuk kompetisi untuk mencari pekerjaan ya bu ya. Kerjaan apa saja, tidak masalah. Nelayan tidak apa-apa, yang penting nelayan yang profesional kedepannya ya bu ya. Termasuk petani yang memang profesional, supaya maksud profesional itu dengan keahlian, supaya hasilnya berlipat ganda. Itu loh maksudnya bu. Tidak itu saja ya bu ya. Saya kira itu aja bu yang dapat saya sampaikan. Ibu-ibu nanti kalau ada umpamanya ibu iseng sambil masak, sambil istirahat, kalau ibu ngelihat nada dan dakwah di saya penyuluh agama Islam, bisa ibu dicari di FB di namanya Agus Sutisno. Terus di YouTube nada dan dakwah penyuluh agama Islam kantor Kementerian Agama Kabupaten Buka aja. Yang terakhir ada sebulan yang lalu saya nge-share lagu yang berjudul Istri Soleha. Di sana disebutkan bahwa walaupun kengken umpamanya pakaian kita dan lain sebagainya, harta kita banyak ya, tapi dalam rumah tangga istri tidak soleha, rasanya dunia ini, rumah ini jadi panas. Tampil amin subuh. Istri soleha, istri yang seperti yang saya sebutkan di depan tadi bu ya, bisa ya mengomong suaminya, dari suaminya capek menjadi hilang capeknya ya. Insya Allah itu termasuk perhiasan yang terindah, yang lebih indah dari gelang yang ibu pakai, kalung yang ibu pakai, kerudung jilbab yang ibu pakai. Tidak ada gunanya pakaian bagus, perhiasan mewah, kalau sikap kita terhadap suami kita tidak bagus, tidak kategori istri soleha. Tapi alangkah bagusnya juga pakaiannya bagus, ya, perhiasannya ada cukup, ya, akhlaknya, budi pekertinya juga bagus. Itu yang insya Allah inilah namanya surga dunia. Belum lagi nanti surga di akhirat. Ya bu ya, ibu-ibu yang saya hormati, itu yang dapat saya sampaikan bu. Ya, saya memang tidak ada apa-apanya bu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ya bu ya, ada saya kira nilai yang dapat kita ambil hikmahnya untuk kita jadikan bekal di setiap hari ya bu ya. Ini karena memang bagian dari tugas saya bu ya. Yang paling penting intinya silaturahim ibu ya. Ibu-ibu, saya manusia biasa, tentunya ada hal yang tidak berkenan ya bu ya. Untuk itu mohon dimaafkan. Sampai ketemu lagi bu ya. Nanti umpamanya sebulan lagi, 2 bulan lagi saya datang ya. Jangan jenuh-jenuh ya bu ya. Ya kita sambil ngaji bareng, sambil canda bareng, sambil mungkin nyanyi bersama. Tapi nyanyi yang ada nilai edukasinya, nilai yang ada pendidikannya ya bu ya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri sampai di sini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.